saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dengan kami pada hari ini, tepatnya pada hari Minggu. Kita hendak masuk di minggu yang kedua di bulan Oktober 2023. Tentunya penyertaan Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya dalam kehidupan kita, yang terus kita alami, sehingga di dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah berhenti untuk terus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, pemilik kehidupan kita, yang sudah menolong kita, yang memberikan kekuatan kepada kita, yang terus menyertai kita apapun kondisi yang sedang kita alami saat ini. Kembali saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami berada di tempat yang sangat sejuk sekali, ya, di sebuah pantai yang sangat indah sekali. Jadi ini di depan saya ini ada saudara-saudara yang boleh dibilang berwisata, ya, menikmati indahnya alam ciptaan Tuhan yang luar biasa, sangat baik, mempesona, sangat mengagumkan. Nah, ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa, dan Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Ya, saya boleh menghirup udara dengan segar pada hari ini, dengan kekuatan, dengan kesehatan tubuh yang terus Tuhan anugerahkan kepada saya. Dan tentunya juga itu yang akan dialami oleh saudara-saudaraku di mana saja kita berada, yang terus setia bersama-sama dengan kami Dian Ministry, menyaksikan terus pelayanan-pelayanan yang ada. Terima kasih saudara, pada saat ini mari kita siapkan hati kita. Seperti biasanya kita hendak berbagi firman Tuhan, karena selalu kami hamba-hamba Tuhan menyampaikan bahwa sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, kita tidak akan mampu menjalani kehidupan ini jika Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita. Kekuatannya tidak ada di dalam kita, sehingga kita tidak akan mampu menjalani segala sesuatunya. Olehnya, dalam perjalanan kehidupan kita selalu sangat dan sangat rindu, membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidup ini, kekuatan Tuhan dalam hidup ini, sehingga kita akan mampu berhadapan dengan banyaknya persoalan di dalam hidup ini. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, pada saat ini kami hendak belajar firman Tuhan, yang kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin bagi kami, bagi semua yang mendengar, biar mereka diberkati oleh Tuhan dan mereka boleh betul-betul kuat ketika menghadapi seluruh tekanan, seluruh pencobaan, seluruh persoalan hidup yang ada. Berkati hamba-Mu, sehingga dalam kekuatan Tuhan, hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini. Bahkan tempat ini Tuhan yang kami pakai, biarlah semua berada dalam pengendalian Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita membuka firman Tuhan, Alkitab kita dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ya, saya akan bacakan dari tempat ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar
sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Iya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, diberkati oleh Tuhan, seperti saya sampaikan pada minggu lalu, bahwa selama 1 bulan ini tema kita adalah kuat di dalam Tuhan. Tema kita selama sebulan ini yaitu kuat di dalam Tuhan. Jadi ini yang akan kita bicarakan selama 1 bulan ini. Ya, kembali ke 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Sangat jelas sekali karena ayat ini adalah ayat emas, ya. Ayat emas, dan tentunya kita sudah terbiasa mendengar khotbah, mendengar renungan tentang ayat yang sudah dibacakan ini. Ini tidak asing lagi, sudah menjadi ayat emas kita, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu penulis dari kitab ini tidak asing lagi bagi kita, yaitu Rasul Paulus, ya, seorang penginjil yang hebat, seorang tokoh yang luar biasa dalam sejarah kekristenan yang sampai hari ini terus diberitakan, dilanjutkan pemberitaannya, terus kita melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat Tuhan yang dilayaninya pada waktu itu. Ya, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 hendak mengingatkan, ya, jemaat Tuhan yang ada di zaman itu. Mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di zaman itu, bahkan sampai gereja yang ada di zaman akhir, yang itu di atas ada ditulis di mana zaman akhir telah tiba. Ya, jadi pesan Rasul Paulus ini juga sampai kepada kita yang hidup di zaman akhir ini. Saudara, Rasul Paulus tidak hanya menyampaikan ini tanpa memiliki pengalaman rohani, ya, pengalaman rohani bersama dengan Tuhan atau pengalaman iman bersama dengan Tuhan ketika Rasul Paulus berada dalam pelayanan-pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dia lakukan. Tentu ada banyak peristiwa yang terjadi, ya, baik itu suka maupun duka, tantangan yang Rasul Paulus jalani dan alami ketika berada dalam pelayanan-pelayanan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang dilayani pada waktu itu. Ya, saudara, berbicara tentang pencobaan itu diidentikan, ya, atau disamakan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, yaitu pencobaan. Ya, pasti hal yang tidak enak untuk kita jalani. Itu kalau kita bicara tentang pencobaan. Jadi pencobaan itu berarti sebuah proses mencoba sesuatu. Nah, itu artinya. Jadi kalau kita mendengar kata pencobaan, itu biasanya kita sudah berpikir pasti ada persoalan, ya, pasti ada tantangan, pasti ada air mata, pasti ada pergumulan yang terus menerus ada. Itu bicara tentang pencobaan. Tetapi janji firman Tuhan, ya dan amin bagi setiap kita yang percaya, yang terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara, pada ayat yang ke-13 jelas sekali, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ya, sampai di sini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, yaitu jemaat yang ada di kota Korintus pada waktu itu. Pencobaan yang lazim, ya, pencobaan biasa atau pencobaan yang lazim terjadi yang dialami oleh umat Tuhan yang ada pada waktu itu. Nah, sekarang kalau kita mau tarik benang merahnya dengan kehidupan kita yang ada di akhir zaman ini, tentunya tidak akan berbeda jauh, saudara-saudara, ya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami
yang lazim terjadi di dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, sebagai contoh pencobaan-pencobaan biasa. Tidak usah kita harus pergi jauh-jauh melihat di mana ada itu pencobaan, ya, di mana ada itu persoalan. Ya, hari-hari ini tidak ada orang yang tidak punya persoalan. Amin. Hari ini tidak ada orang yang bilang saya tidak punya pergumulan. Tidak ada. Ya, dalam pelayanan, ya, dalam konseling, ya, yang biasa kita lakukan, ya, di kiri kanan kita melihat, saudara, ya, ada banyak orang yang kita temui, bahkan terjadi di dalam rumah tangga kita, terjadi dalam keluarga kita sendiri, ya, dalam anak-anak kita terjadi, ya, persoalan-persoalan yang berentetan, ya, belum selesai satu lagi yang datang, saudara. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu, yang kamu alami, yang saya alami adalah pencobaan yang biasa-biasa saja, bukan pencobaan yang luar biasa. Ya, kalau kita lihat, saudara, ya, dalam sejarah misi penginjilan, kita lihat, ya, orang mau ibadah saja susah, ya. Sementara ibadah tiba-tiba ada ledakan bom. Nah, itu luar biasa, saudara. Saya masih ingat dulu beberapa tahun yang lalu, waktu saya sedikit bersaksi ketika peristiwa pengepungan sebuah kampus STT di Jakarta. Itu luar biasa, ya. Anak-anak tuh waktu kita masih mahasiswa waktu itu, luar biasa, ya, kampusnya dibakar sampai ada yang meninggal dunia waktu itu, teman sekampusnya kami, ada yang dibacok, ya, dan bersyukur memang hal-hal seperti itu dialami, karena memang kami dalam proses pendidikan waktu itu memang ditanamkan betul-betul militansinya kita kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap mengabarkan Injil. Nah, ya, seperti itu. Nah, jadi saudara-saudara, pencobaan-pencobaan yang kita alami yang terjadi itu tidak seluar biasa itu. Ya, tidak seluar biasa itu yang terjadi. Kalau kami pernah mengalami juga di sini, bagaimana waktu terjadi kerusuhan besar-besaran di daerah kami di Poso. Itu bukan rahasia pribadi, tapi itu merupakan sudah ditahu di mana-mana. Nah, itu. Jadi itu pencobaan-pencobaan yang luar biasa. Tetapi yang sering kita lihat, ya, di sana sini yang terjadi, ya, ada yang sakit, ya, ada yang tiba-tiba, aduh, bagaimana ini? Saya akan membiayai anak-anak saya. Nah, kemudian persoalan makan minum. Nah, itu kita pikir itu persoalan-persoalan yang biasa. Tapi hari ini juga kita diperhadapkan dengan sebuah persoalan yang luar biasa, itu cuaca ekstrim. Ya, itu persoalan luar biasa. Karena pengendali dari cuaca, pengendali dari alam semesta itu hanya Tuhan. Teriakan di mana-mana, kami mengalami kekeringan. Ya, saya beberapa minggu lalu kami menanam jagung di kebun kami. Tapi hanya setengah yang bisa kami tanami, ladang kami hanya setengah. Karena kenapa? Karena tidak ada hujan. Sama saja kalau kita tanam nanti tidak tumbuh. Nah, jadi sumber mata air bisa berkurang. Nah, dan itu akan terjadi kekeringan. Kita lihat luar biasa hari ini cuaca ekstrim, sangat panas sekali. Jadi tempat saya ini saya bersyukur karena ini kita di alam bebas, ya, di pinggir pantai. Jadi udara panas itu tidak terlalu menyengat. Ketika kita keluar dari sini kita akan merasakan bahwa panas itu luar biasa menyengatnya. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa-biasa saja. Dan yang pasti, saudara, itu jika Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi,
itu di sini disampaikan bahwa tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, ini luar biasa. Jadi Tuhan tahu batas kemampuan kita. Saya, ya, saudara-saudara, diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang saya percaya itu pasti dalam pengetahuan Tuhan 100%. Ya, kita biar suami istri, ya, biar orang lahir kembar belum tentu saling mengetahui seutuhnya secara 100%. Tetapi Tuhan, pemilik hidup kita, pencipta kita, tahu batas dan kadar kemampuan kita ketika kita berhadapan dengan sebuah pencobaan. Setiap pergumulan, setiap tantangan, Tuhan tahu, tidak ada yang tersembunyi. Oleh sebab itu ketika kita diizinkan Tuhan menghadapi pencobaan yang ada, ya kebanyakan respon kita terhadap pencobaan, kalau kita tidak di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, kacau balau, kacau. Kita menggerutu, kita bersungut-sungut, kita kocar-kacir cari pertolongan, pokoknya kacau balau jadinya. Nah, padahal kalau kita paham betul, ya sebagai orang percaya, ya kita paham betul bahwa pencobaan yang datang itu, yang tidak kebetulan terjadi dan pastinya tidak akan melebihi kekuatan kita. Saya mungkin hanya kekuatan saya mengangkat misalnya 10 kilo. Ya 10 kilo beratnya. Tidak mungkin Tuhan akan kasih 15. Ya, beratnya 15 atau 20. Tidak mungkin itu. Yang pasti sesuai dengan kemampuan saya secara pribadi. Begitu juga dengan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana saja kita berada, yang menyaksikan video kami, menyaksikan live kami, ya karena tema kita ini bulan ini berbicara tentang kuat di dalam Tuhan, ya makanya semua itu ada dalam pengendalian Tuhan. Jadi Tuhan tahu satu-satu. Bayangkan banyaknya penduduk dunia yang ada itu, Tuhan tahu satu-satu. Ya, jadi tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Walaupun mungkin secara kedagingan kita, saudara, aduh kita tidak kuat Tuhan, sakit sekali Tuhan, ya saya tidak mampu lagi Tuhan, ya dia bikin sakit sekali Tuhan. Hatiku ini kalau mau dilihat ini penuh dengan apa? Penuh kejengkelan, ya marah, ya menggerutu, bersungut-sungut, tidak mau menerima pencobaan yang ada. Ya, tapi coba lihat saudara-saudaraku, kalau kita yakin dan percaya, ya sebagai anak-anak Tuhan, ya yang percaya sejak dari kita dalam kandungan orang tua kita sampai kita sudah dewasa ini, ya kita harus percaya bahwa apapun bentuk pergumulan, ya sebesar apapun itu tidak kebetulan terjadi. Tuhan tahu kadar kemampuan kita. Ya saya tahun 2020 meninggal, diperhadapkan dengan duka cita, meninggal sosok orang yang sangat hebat sekali buat saya. Ya meninggal sosok pendoa saya yang menginspirasi dan mengajarkan banyak hal-hal yang baik, yang positif dalam hidup saya. Tuhan harus ambil. Pada saat itu saudaraku yang dikasih Tuhan, saya sedang berhadapan dengan bertubi-tubi, malah dibilang tantangan-tantangan dalam pekerjaan. Nah, tapi Tuhan ambil mama saya waktu itu di dalam keadaan yang saya waktu itu masuk keluar pengadilan oleh karena ada sebuah peristiwa, yaitu saya mempertahankan aset dari desa kami. Pada waktu itu saya membutuhkan mama saya karena mama saya adalah pendoa yang sungguh luar biasa buat saya. Kemudian tahun 2021 kembali saya diperhadapkan dengan peristiwa duka cita, yaitu nenek saya diambil oleh Tuhan. Maka lengkaplah penderitaan saya
bahwa saya telah menjadi yatim piatu pada waktu itu. Ya, di tengah-tengah kondisi-kondisi yang sulit seperti itu. Tetapi satu hal yang membuat saya kuat bertahan, saudara, bukan berarti saya memiliki iman yang so tidak bisa kalah, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana betul-betul saya secara pribadi bersama dengan keluarga, saya merasakan bahwa kalau Tuhan beri perkara itu, kalau Tuhan beri pencobaan itu berarti bahwa Tuhan tahu kadar kemampuan kita untuk melalui semua deretan-deretan pencobaan yang ada. Dan Tuhan punya rancangan yang indah, yang luar biasa untuk hidup pribadi maupun hidup kita. Bagaimana saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kemudian yang kedua, yang dapat kita lihat, yang dapat kita petik dari firman Tuhan pada saat ini, yaitu bahwa pencobaan yang kita alami itu, ya, apapun itu bentuknya, perkara apapun, ya, yang sedang saya, ya, jangan dibilang saya sebagai pengkhotbah ini saya kebal terhadap persoalan atau saya tidak mampan dengan pencobaan, tidak seperti itu. Namanya kita masih tinggal di dunia, tetap kita masih tidak akan bisa bebas dari hal-hal seperti itu. Kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus yakin kalau tadi yang pertama bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa saja, dan ketika pencobaan itu kita ada di hadapan kita, di hidup kita, kita percaya bahwa kekuatan Tuhan tahu kekuatan kita. Yang kedua, ketika kita berhadapan dengan pencobaan, apapun itu bentuknya, entah itu penyakit, sakit penyakit yang kita alami, ya, bangkrut, ya, mungkin ada yang sedang berada dalam kondisi, aduh saya sedang dikejar-kejar debt collector bank, ya, mungkin ada yang sedang ditipu, ada yang mengalami kemerosotan dalam ekonomi, dalam keuangan. Anak-anak kami bermasalah Tuhan, ya, rumah tangga saya diambang kehancuran, suami saya mabuk-mabuk, suami saya tidak bisa diatur, ya. Kemudian masih banyak lagi yang terjadi di luar sana. Ingat, Allah kita adalah Allah yang setia. Saya akan bacakan ayatnya di sini. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Yes, amin saudara. Ya, jadi jika pencobaan itu datang, ya, karena pencobaan ini kalau kita lihat dalam kasusnya Ayub, nah itu pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan terjadi kepada seorang yang saleh, seorang yang taat kepada Tuhan. Apa yang tidak diambil oleh Tuhan darinya? Istrinya diambil, ya, anak-anaknya diambil, harta bendanya diambil, ternaknya diambil, kekayaannya diambil. Tapi satu yang Tuhan bilang, Tuhan Allah bilang yang tidak boleh kamu ambil adalah nyawanya. Lihat responnya Ayub waktu dia menghadapi pencobaan yang diizinkan Tuhan terjadi. Ya, dia tidak menghujat Tuhannya, walaupun itu sampai badannya hancur, ya, dilihat so bernanah, so hancur, ya, tinggal tulang. Dia tidak tinggalkan Tuhannya, dia tidak menghujat Tuhan. Kalau istrinya sudah bilang, kasih tinggalkan Tuhanmu, kasih tinggal Tuhanmu, karena kau sudah berada dalam kondisi seperti itu. Berapa banyak saudaraku yang dikasih Tuhan kita, ya, ketika kita menghadapi pencobaan tidak kuat lagi berhadapan dengan pencobaan, dengan pergumulan, dengan tantangan, nah, dengan persoalan. Kerap kali kita kita mau lari, cari pertolongan di luar, cari kekuatan manusia, ya. Tidak salah memang, misalnya kita mau cari manusia, ya, manusia yang bagaimana dulu yang kita mau cari, ya. Kalau kita cari dukun itu
Nah, kita cari jalan keluar yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, berapa banyak hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita tinggal menggelepar-lepar, kita tidak mampu lagi Tuhan. Putus asa yang terjadi. Lihat, ingat janji firman Tuhan hari ini, bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Ya, tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi dari kekuatan kita. Amin. Ini yang harus kita pegang kuat. Seberat berapa kilo pun kita punya persoalan, kita punya perkara, ya, jika kita yakin dan percaya Allah kita adalah Allah yang setia. Bukan Allah kalau manusia berjanji, selalu saya bilang, Allah kita kalau berjanji itu bukan berarti kalau manusia yang berjanji itu pasti ada bohongnya. Ya. Hari ini dia berjanji, besok dia bisa lupa. Tapi kalau Tuhan yang berjanji kepada kita, itu kerap kali Tuhan menjawab, ya, menjawab doa kita, menjawab pergumulan kita. Kerap kali kita sudah lupa, kapan saya bergumul ya? Ya, kapan saya berhadapan dengan pencobaan ini ya? Nah, kita sudah lupa kapan kita berdoa, Tuhan baru jawab. Tapi kerap kali berapa banyak orang saudara di luar sana, ya, ketika dia mengalami pencobaan, ketika dia mengalami pergumulan, maunya Tuhan yang setia itu langsung akan menjawab. Tidak seperti itu. Ada yang langsung dijawab, ada yang menunggu waktunya Tuhan, ya. Waktunya Tuhan adalah waktu yang tepat untuk menolong kita. Yang ketiga saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam bacaan kita di sini, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yes. Nah, Rasul Paulus memberi keyakinan kepada semua jemaat di Korintus pada waktu itu, dari zaman ke zaman sampai pada kita, gereja Tuhan, orang-orang percaya yang hidup di zaman akhir ini. Ketika kita dicobai, ya, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Ingat saudaraku yang dikasih Tuhan, pegang kuat janji firman ini. Ya, apakah persoalanmu? Apakah pergumulanmu hari ini saudara-saudara? Ya, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan yang kita percaya bukan Tuhan yang mati. Ingat, bukan Tuhan yang berhenti di kayu salib. Ya, kalau Allah di dalam Yesus Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi Allah yang kita sembah itu tidak hanya berhenti sampai pada kematian, tetapi Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang mati, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang naik ke surga, menyediakan tempat, bahkan memberikan kembali Rohul Kudus sebagai penghibur, ya, yang selalu ada bersama dengan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita hari ini, kondisi apapun yang sedang kita alami, saya tidak tahu saudara, ya, tetapi Tuhan yang tahu. Pencobaan beratkah itu? Pencobaan ringankah itu? Ya, setengah berat, setengah ringankah itu? Tidak kuat lagi Tuhan. Ya, yang ku mau makan saja hari ini susah Tuhan. Bagaimana saya harus berbagi dengan orang lain? Ya, sudah keluar masuk rumah sakit berganti-ganti dokter. Tuhan, tetap saja saya sakit. Saya sudah bekerja keras Tuhan dari pagi sampai malam, bahkan malam sampai pagi, untuk istirahat tidur saja sedikit. Tapi berkat yang saya peroleh hanya seperti ini Tuhan. Anak-anak saya memberontak Tuhan. Ya toh. Kemudian bisnis saya, ya, usahanya saya mengalami kebangkrutan dan lain-lain sebagainya. Makanya saya khawatir, saya galau, saya tidak berdaya, saya putus asa, saya tidak mampu Tuhan untuk menghadapi realita hidup ini.
Firman Tuhan hari ini saudara datang mengingatkan kita, membangun iman percaya kita kuat di dalam kekuatan Tuhan. Jika kita mengalami pencobaan, kita harus pegang bahwa Tuhan memberikan jalan keluar. Ya, jalan keluar. Kalau mau dibilang jalan keluar, yaitu kalau misalnya kita sudah berhadapan dengan tembok, ya, tembok sana sini, tidak ada lagi jalan untuk di mana kita masuk. Tetapi situasi dalam keadaan semua tembok pasti akan ada jalan, ya. Walaupun jalan itu dimulai dengan sedikit terbuka, tapi lama-lama itu akan terbuka lebar ketika kita sungguh percaya, bertobat kepada Tuhan. Kita sadar, cek kehidupan rohani kita, di mana yang kurangnya, di mana yang kelirunya, di mana yang salahnya. Cepat-cepat cek hidup pribadi kita, cek keluarga kita, cek pelayanan kita, cek semuanya di hadapan Tuhan, supaya kita tahu apa yang menjadi maksud, apa yang menjadi rencana Tuhan itu akan tergenapi dalam hidup kita. Allah yang kita percaya adalah Allah yang tidak pernah kehabisan akal. Amin. Allah yang tidak pernah kehabisan akal di dalam menolong setiap orang yang terus percaya dan mengandalkan Dia. Jangan pernah pakai kekuatanmu saudara. Jangan pernah pakai akalmu, pikiranmu untuk menyelesaikan setiap persoalan yang engkau alami. Jangan. Ya, saya selalu bilang, saya punya kesaksian banyak sekali dalam perjalanan, dan tentunya kita semua juga punya pengalaman perjalanan kita di tengah-tengah dunia ini. Tentunya kalau saya hanya mengandalkan ya pendidikan kita, mungkin mengandalkan jabatan kita, mengandalkan deposito kita, mengandalkan uang kita yang tidak habis-habisnya, ya, mengandalkan apa lagi, pikiran kita yang menurut kita sudah pintar dan lain-lain sebagainya. Kita mau stres saudara, ya, kita tidak akan mampu untuk berhadapan dengan pencobaan. Tetapi ketika kita berhadapan dengan pencobaan yang ada, kita lihat yang pertama, ya, tadi ada 3 poin. Yang pertama, ketika pencobaan itu diizinkan Tuhan terjadi, yakin dan percaya itu tidak melebihi kekuatan kita. Yang kedua, jika pencobaan itu diizinkan oleh Tuhan, saudara dan saya alami, percaya Allah kita adalah Allah yang setia, ya, Allah yang setia. Dan pencobaan itu tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Dan yang ketiga, jika pencobaan itu kita alami dalam bentuk apa saja, percaya bahwa ada jalan keluar yang disediakan Tuhan bagi kita, sehingga kita kuat untuk menanggungnya. Pemberitaan Injil juga di mana-mana, ya, kita lihat dalam perjalanan Rasul Paulus. Sedikit saya tarik dalam mengakhiri renungan pada saat ini. Seakan-akan Injil tidak akan bisa masuk di daerah itu. Tetapi kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus yang bisa sampai dimanapun Injil itu bisa diberitakan. Kasih dan kekuatan Tuhan diberitakan. Sehingga orang-orang semakin hari semakin banyak yang percaya kepada Tuhan yang adalah juru selamat hidup ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari keadaan apapun yang sedang kita alami saat ini, jangan pandang masalahmu, jangan pandang persoalanmu. Ingat, selalu saya sampaikan bahwa persoalan kita jauh, ya mungkin menurut kita sangat besar. Tetapi di dalam Tuhan persoalan kita kecil, karena kuasa Tuhan itu lebih besar. Ya, ini kiranya kita akan tetap kuat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, bukan karena kita pandai, bukan karena kita sorohani, ya, sorohani, bukan.
Bukan karena kita sudah rajin ke gereja, tidak. Tetapi ketika kita berhadapan dengan persoalan, kita harus yakin dan percaya bahwa kita hanya kuat bersama dengan kekuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Ya, demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari jalani hidup ini di dalam ucapan syukur senantiasa kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, bawa kepada Tuhan. Saya percaya bahwa hanya bersama kekuatan Tuhan kita pasti akan dapat menanggung semua perkara yang ada. Itu janji firman Tuhan, saudara. Sebab itu jika ada yang salah, mari kita bertobat. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih saudara yang sudah mengikuti khotbah kami, pelayanan ini. Jangan lupa tonton, like, dan subscribe bagi video-video kami. Dan masih banyak orang di luar sana. Walaupun terus pelayanan-pelayanan seperti ini dilaksanakan, tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Akan terus berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Karena keadaan hari ini bukan bertambah baik, tetapi keadaan di akhir zaman ini adalah keadaan yang semakin jahat. Oleh sebab itu, di setiap detik, di setiap hari, di setiap jam hidup kita, kita butuh kekuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Iya, mari kita akan berdoa pada saat ini. Ya, mengakhiri pemberitaan firman, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami bersyukur firman Tuhan telah kami sampaikan dan kami boleh dengar bersama-sama. Berkati semua saudara-saudaraku yang mendengar, menyaksikan tayangan ini. Apapun kondisi mereka saat ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang khawatir Tuhan beri kepastian, yang rumah tangganya berada dalam kondisi Tuhan mereka mengalami persoalan-persoalan bahkan di ambang perceraian, persoalan anak-anak, masa depan, persoalan bisnis, persoalan keuangan, ekonomi, pertanian, dan lain-lain sebagainya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tolong, Engkau lihat setiap pergumulan kami. Yakinkan kepada kami semua, para pendengar yang ada Tuhan, bahkan hamba-Mu, bahwa Allah kami adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya jangan lupa terus di setiap minggunya terus saksikan live kami juga, ya saksikan di YouTube channel kami Dian Ministry, dan tentunya bersama dengan kekuatan Tuhan kita akan dapat menjalani kehidupan ini. Jika ada yang mau didoakan, ya ada yang mau didoakan atau ada yang mau dikonseling, dapat menghubungi kami di kolom komentar. Ya, ada kolom komentar, silahkan dihubungi kami di situ. Tuhan berkati kita semua. Happy Sunday. Bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggung segala perkara. Shalom.